Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan 0,89%, data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini 0,14 rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir turun 28%, dan seperti yang kita lihat untuk candlestick di bulan November masih membentuk batang berwarna merah, teman-teman ya. Dan seperti ini untuk kondisi market masih bearish sideways. Kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami penurunan lagi 0,91%. Bitcoin di angka 254 juta, teman-teman. Ethereum 18,3 dan BNB 4,5 juta rupiah, teman-teman ya. Video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Mengenai paus ya, di sini ada paus baru lahir mendapat 138 billion Shiba dari dompet tunggal, teman-teman. Jadi dompet misterius mentransfer Shiba senilai 1,25 juta dolar yang mencenangkan ke paus Shiba baru dalam satu transaksi. Data Etherscan melaporkan bahwa dompet misterius itu mentransfer kurang lebih 188 miliar Shiba senilai 1,24 juta dolar ke dompet baru dalam satu transaksi signifikan. Transaksi dilakukan sekitar 8 jam yang lalu dari sekarang, teman-teman. Jadi ketertarikan The Whale pada kripto terbesar ke-14 di dunia dalam hal kapitalisasi pasar terus meningkat dalam beberapa hari terakhir karena akun Twitter resmi mengonfirmasi kehadiran penasehat utama The Metaverse Emerge Global Summit mendatang pada 5-7 Desember di Fontainebleau Hotel Miami, Florida. Dia dilaporkan mendiskusikan pengembangan Metaverse, bagaimana hal itu akan membantu ekosistem untuk tumbuh bersama, dan pemain industri besar termasuk Meta Platform, Microsoft, Web3, dan TerraZero, teman-teman. Seperti dilansir dari Crypto Basic, World Economic Forum sedang mencari dukungan tim Shiba pada kebijakan Metaverse global. Di sisi lain juga komunitas terus mengulangi pasokan yang beredar dengan cepat. Dalam 24 jam terakhir, komunitas telah berhasil menghapus kurang lebih 22 juta Shiba dari peredaran selamanya melalui 11 transaksi yang terpisah, teman-teman ya. Jadi ketika market sedang seperti ini ya, pembakaran dan juga pembelian token ya sangat-sangat besar ya, teman-teman ya. Mengenai burning, melonjak lebih dari 4.950% di tengah gejolak pasar. Jadi si Beno ini tidak dilakukan lagi ya, adalah salah satu proyek itu paling terkenal, dan proyek ini mengalami pasang surut. Selanjutnya sedang mengerjakan sejumlah peluncuran yang dapat menghasilkan beberapa aksi harga yang positif. Kegagalan kerajaan FTX memiliki efek merugikan yang tak terbantahkan ya pada pasar. Hampir setiap kripto di pasar kehilangan nilainya di tengah kekacauan. Yang populer seperti BTC dan Ethereum mengalami penurunan nilai. Jadi di tengah semua drama, pembakaran mengalami pasang surut, dan pada hari-hari tertentu laju pembakaran tampaknya tinggi ya, namun pada hari-hari tertentu tampaknya bungkuk. Sesuai data dari Gburn, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tingkat pembakaran selama 24 jam terakhir. Sini burn rate-nya 4.952, teman-teman. Dan sesuai perincian, tingkat pembakaran telah melampaui batas lebih dari 4.952% dalam 24 jam terakhir. Kemudian 55 juta Shiba telah dikirim ke dompet mati selama periode ini, dan dua transaksi paling melonjol yang terjadi adalah 11 dan 17 jam yang lalu waktu Purs, teman-teman. Kedua transaksi mengirimkan 28,5 juta Shiba dan 10 juta ke dompet mati dalam waktu transaksi. Saat ini diperdagangkan di 9058 dengan penurunan nilai 3,73% selama 24 jam terakhir. Kemudian setelah level dari 24 jam di 9523 ke harga saat ini. Kemudian jalan masih panjang ya dalam luka bakar. Hanya dengan begitu mungkin ada efek yang signifikan dari pembakaran pada harganya. Lalu mengenai pendekatan penambangan, teman-teman ya, di sini oleh Vega hadir di tahun 2023. Jika ada suatu hal yang diasosiasikan dengan penambangan Bitcoin oleh arus utama, itu adalah penggunaan listrik yang berlebihan, teman-teman. Banyak yang percaya ya bahwa penambangan Bitcoin akan menghancurkan dunia karena menggunakan begitu banyak energi listrik. Beberapa pemerintah langsung melarangnya, misalnya pada bulan Januari, Kosovo memperkenalkan lengan atau larangan menyuruh terhadap penambangan mata uang kripto pada perbatasan negara
dalam upaya untuk mengekang konsumsi listrik ya teman-teman ya. Lalu di Amerika Serikat ya, misalnya regulator mencoba membatasi industri dalam batas-batas tertentu dan memperkenalkan peningkatan sebesar 29% pada listrik yang harus dibayar oleh perusahaan dan penambangan Bitcoin. Disebut tarif 36, RUU mewajibkan perusahaan tambang membayar lebih tinggi ya, karena konsumsi listrik mereka jauh lebih tinggi dari tarif standar. Apa yang gagal disadari oleh narasi ini dan orang-orang di belakangnya adalah bahwa perusahaan yang mengambil pendekatan yang jauh lebih efektif dan lebih hijau untuk penambangannya. Pegapul memiliki misi untuk secara efektif mengurangi pajak karbon penambangan BTC dan bekerja untuk menciptakan industri yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang cukup menarik, Pegapul menyambut semua klaim penambangan terlepas dari pengurangan energi terbarukan mereka. Namun klien yang menambang dengan energi tidak terbarukan, mereka akan menggunakan sebagian dari biaya kumpulan untuk menanam pohon dalam upaya mengimbangi jejak karbon penambangan mereka secara efektif. Dan sebaliknya, bagi mereka yang menambang dengan energi, perusahaan akan menghadiri mereka pengurangan 50% dalam biaya kumpulan. Berbicara tentang biaya, ditetapkan 2% untuk klien tak terbarukan dan 1% untuk klien energi terbarukan sambil juga memperkenalkan model pendapatan PPS yang kompetitif. Perusahaan ini dimiliki dan dioperasikan oleh Inggris yang menunjukkan kredibilitas dan kualitasnya, dan ini juga seharusnya membuatnya lebih unggul ya dibandingkan dengan kumpulan penambangan yang lain dengan akar yang meragukan. Itu peringkat sebagian kolam terbesar ke-12 dengan total hash rate menurut BTC. Meskipun saat ini satu-satunya perusahaan yang menambang harga dengannya adalah Pega Mining, entitas saudara serta beberapa penguji beta. Dan perlu dicatat bahwa klien yang diterima untuk pengujian akan dapat memperoleh manfaat dari biaya kumpulan 0% selama tahap beta, serta biaya kumpulan tetap dan permanen sebesar 0,5% pasca peluncuran yang diharapkan pada kuartal pertama tahun 2023. Oke, jadi mengenai penambangan seperti itu, dan untuk burning, kemudian di sini juga pembelian yang besar masih dilakukan. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.